Jadi mulai dulu. Inilah sebuah drama yang mengisahkan babat tanah Jawa yang akan menceritakan perjalanan hidup Raden Mas Said atau Branda Lokajaya sampai menjadi salah satu dari 9 wali yang masyhur di tanah Jawa yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang akan dipentaskan oleh santriawan santriawati Majelis Taklim Mushola Al-Jaratun Naqiyah dengan para peran Saiful Anwar sebagai Raden Said atau Sunan Kalijaga, Tangku Rijal sebagai Sunan Bonang, Rusdianto sebagai Adipati Arya Tejo, Patika Arabella sebagai Dewi Nawang Arum, Muhammad Dirham sebagai Romo Kiai Kadipaten, Yosi sebagai Senopati Yuda, Ade Faisal sebagai Demang Penoto-Ponto, Iskandar sebagai Juragan Kaya, Reli sebagai Juragan Kaya, Nabila anak dari Juragan Kaya, Silmi sebagai pembantu Kedaton, Adi sebagai prajurit, Rapli sebagai prajurit, Nanda sebagai prajurit, Juan Saburi Paldo sebagai perampok, Yusuf Erlambang sebagai perampok, Nada Rudin sebagai perampok, Didi Riswandi sebagai perampok, Siti Rahmawati sebagai rakyat miskin, Ria Dotun rakyat miskin, Depi Sari sebagai rakyat miskin, Najwa Sofatunisa sebagai rakyat jelata, Tri Utami Putri sebagai rakyat jelata, Nurul Husna anak dari rakyat jelata, Gali sebagai rakyat jelata, Adi Gunawan sebagai rakyat jelata, Muhammad Dayat sebagai rakyat jelata, Helmi Hasim sebagai rakyat jelata, Ade Kurniawan sebagai rakyat jelata, dan Ri Ayati sebagai rakyat jelata. Inilah para pemain yang akan mengisahkan perjalanan hidup Raden Mas Said atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Kita lihat bersama. Mateni kok. Lu serius. Kisah berawal di mana rakyat Kadipaten Tuban sedang mengalami masa paceklik dengan hasil panen yang sedikit, ditambah Kidemang Penoto-Ponto dan para juritnya akan menarik upeti secara paksa ke rakyat, di mana kejadian itu disaksikan langsung oleh Raden Mas Said. Cilik. Ditambah lagi ada berita kalau Kidemang akan mengungut pajak. Apa kita sebutkan saja? Tak lama Kidemang Penoto-Ponto yang diperintahkan Adipati Arya Tejo sampai di tempat untuk menarik pajak. Terus. Bang, rakyatlah kumpulkan. Silakan, Bang. Maning. Rakyatku, ambil semua hasil panen kalian untuk membayar upeti. Sendiko Kidemang. Panen kali ini cukup untuk makan kita sehari-hari saja. Ditambah lagi kita musim paceklik. Saudara, prajurit, ambil upeti mereka. Kita akan bawa semuanya ke Kadipaten. Baik, Bang. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita ke Kadipaten.
seperti ini cara membunuh Upeti? Mohon ampun Raden. Mau bagaimana lagi? Ini sudah perintah dari ayahmu, Adipati Arya Tejo. Prajurit, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Permisi, Raden. Secara paksa Ki Demang menarik Upeti. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Mas Said, sehingga Raden Mas Said menyampaikan kekecewaannya kepada ibundanya. Ananda, ibu lihat sepertinya Ananda sedang gelisah. Apa ada yang bisa Ananda katakan? Mohon maaf Kanjeng. Ananda rasa Kanjeng itu tidak akan mengerti apa yang Ananda rasakan selama ini. Tidak anakku. Ibu kira ibu mengerti apa yang ibu katakan. Terima kasih. Ibu mengerti apa yang Ananda rasakan dan pikirkan selama ini. Keinginan Ananda adalah agar Romo tidak lagi memungut Upeti secara paksa. Apa yang telah dilakukan oleh Demang Protokol. Tidak bisa. Penarikan Upeti harus tetap dilaksanakan, walaupun harus memaksakan kepada rakyat. Mohon maaf Romo, tapi apakah tanpa kebijaksanaan bang sedikit pun? Ya, itu adalah kewajiban rakyat di Kadipaten ini. Apakah Romo sampai hati melihat mereka kelaparan, hasil dari panen dan jeripayah mereka habis diberi pada kerajaan? Apakah yang rakyat bukan selama ini kerajaan dapat memberikannya? Apakah yang selama ini rakyat melihat? Apakah Romo hanya berpura-pura tidak tahu? Saya berani-beraninya kau menasehati Romomu ini. Mengerti apa kau tentang Kadipaten ini? Mohon maaf serta ampun Romo. Said berbicara seperti ini hanya sekedar tanggung jawab kita sebagai umat muslim. Sudahlah, hentikan ocehanmu itu. Diajak, bawa dia ke kamarnya dan sekap dia di sana. Bro kan tadi enak. Romo Kiai, bagaimana pendapatmu tentang penarikan Upeti ini? Mohon ampun, memang benar apa yang dikatakan oleh Raden Mas Said, bahwasanya penarikan Upeti tidak boleh dipaksa. Karena kami juga masih banyak rakyat yang mengalami panen gagal dan gara-gara kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan. Dan di luar sana banyak rakyat juga yang mati kelaparan gara-gara musim kemarau berkepanjangan. Tapi Romo Kiai, kita adalah bawahan dari kerajaan Majapahit dan kita pun dipaksa untuk terus mengirim Upeti setiap tahunnya. Adipati Arya Tejo terpaksa mengurung Raden Mas Said, padahal hatinya tidak ingin menarik paksa Upeti. Tapi itu sudah kewajibannya sebagai adipati, sebagaimana bagian dari kerajaan Majapahit. Keadaan rakyat Adipaten Tuban yang dilanda kemarau panjang, yang sangat sulit mendapatkan makanan. Salah satu rakyat sampai mencari tikus hanya untuk sekedar untuk makan. Dia penurun anak dia. Kak, di sini saja Kak. Di sini soalnya ada perintah. Ya makan di makan. Cepet-cepet, jangan lama-lama, cepet-cepet.
Jajal, bekerja, kerja. Tuh. Harus makan ya. Setelah mendapatkan tikus yang dibakar, tikus itu dibawa ke rumah mereka, di mana ibu dan adik-adik mereka tengah kelaparan karena tidak ada makanan. Kejadian itu dilihat oleh Raden Mas Syahid, hatinya menangis karena melihat rakyatnya sampai harus mencari tikus hanya untuk makan. Ngomongnya dirosani, Katakan dari mana kalian kemarin ini? Apa kemarin mencuri? Tidak Bu, saya tidak mencuri Bu. Walaupun kita sedang kelaparan, kita tidak boleh memakan hasil curian karena kita adalah keluarga yang beragama. Katakan dari mana kalian kemarin ini? Melihat percakapan dari rakyatnya, Raden Mas Syahid pun akhirnya pergi kembali ke Kadipaten untuk mengambil makanan di gudang. Di gudang Kadipaten ternyata Simbo membantu Kadipaten tengah membersihkan. Udah langsung lah. Meskipun Raden Mas Syahid mengecoh dengan mengalihkan perhatian pembantu Kadipaten, namun saat Raden Mas Syahid mengambil makanan, pembantu di Kadipaten itu bisa melihat bahwa Raden Mas Syahid mengambil makanan, dan sampailah Raden Mas Syahid membawa makanan untuk rakyat yang tengah kelaparan. Makan itu. Tenang saja, itu bukan masalah yang sudah. Saya makan itu lagi keras. Baiklah, saya akan bangun kembali. Terima kasih ya Pak. Ngomongnya di Rosani ya, ngomongnya si Rosa. Karena perbuatannya mengambil makanan di gudang Bupati Kadipaten Tuban, pembantu atau Simbo melaporkan itu kepada ibundanya Dewi Nawang-Arum. Sungguh memalukan kau, Syahid. Mohon maaf. Ini artis yang paling tidak suka ini. Beginilah kalau sering keluar rumah. Untuk apa kau mencuri? Apa anak adipati sekarang menjadi seorang pencuri?
Dulu, semasa Anda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan. Tapi, sekarang sudah besar. Terus teranglah dan jawab dengan jujur. Apakah kau mencuri? Simbo, tolong panggilkanlah Romo Kiai kemari. Baik, Romo. Saya akan memanggil Romo Kiai ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah, Romo. Ada Pak Mendorong memanggil saya. Kiai, ada yang ingin saya tanyakan. Apa hukumnya dalam syariat Islam ketika seorang muslim mencuri? Mohon ampun. Sudah diterangkan dan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri maka dipotonglah kedua tangannya sebagai siksaan dan gambaran mereka sebagaimana Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Apakah benar seperti itu, Romo? Memang benar, Saudara Ayu. Bahkan lebih kejamnya lagi, di akhirat pun hukuman bagi pencuri lebih daripada hukuman di dunia. Itulah kabarannya kan di Romo. Baik, hanya untuk kali ini saja, biar aku sendiri yang menghukumnya dan menggunakan rotan sebagai pengganti hukuman tersebut. Said, angkat tanganmu. Untuk apa kau mencuri? Apakah romomu pernah mengajarimu untuk mencuri? Atau agama Islam pernah mengajarimu untuk mencuri? Jangan, Romo. Jangan teruskan, Romo. Biar teman saja yang akan melakukan ini. Mohon. Sudahlah, kau jangan berani teruskan emasmu itu. Sampai hari Romo jangan lakukan. Seneng ya, full seneng ya tiap hari. Diajak, bawa dia ke tempat dia mencuri dan suruh dia tidur di sana. Karena perbuatan itu, Raden Said harus menerima hukuman dipecut tangannya oleh ayahnya sendiri, Raden Arya Tejo. Namun hati dan jiwa Raden Mas Said sebagai pemuda yang merasakan kegelisahan dengan melihat keadaan rakyatnya yang kelaparan, namun terus dipaksa untuk membayar pajak. Langkah kakinya tak pernah berhenti. Raden Mas Said terus keluar dari Kadipaten, menelusuri setiap sudut tempat di Kadipaten Tuban hingga sampai dia di tempat di mana banyak sekali perjudian merajalela di Kadipaten Tuban. Raden Mas Said yang kala itu lebih dikenal dengan Pak, masa Pak? Belanda Lokajaya. Tembus Pak, tembus Sugi ya ini kah Pak? Yang bawa sambo, tembus Sugi. Rame. Jadi be, pelanggan ya Cici be. Mau silakan. Dalam pasar. Pasar kurang ibu. Apa salahnya bu? Cuci temen. Brengsek kalau Jaya. Kalau Jaya. Lu kan nggak sana. Sembilan. Sama-sama lah. Teruskan. Tak lama tempat perjodohan itu pun banyak dikunjungi orang-orang.
Bos, Apa? tensi bos. Pencor. Pencor ya. Lah, pencor di pencor. Pencor di bos. Berarti bos. Tuh, pencor nggak? Pencor. Tuh. Tuh, pencor. Tuh, pencor melas. Pencor. Oke, bapak, Pak. Ya. Bayar bos. Tunggu, teman tadi. Bos itu ya jalan-jalan. Balik ke mondok kan pinggir sampah. Tak mau balik, nanti pencor. Ya, berarti dia anak kodomo. Berarti bos. Iya, Berarti bos. Con. Pencor. Duh, kamu misalnya bos. Unyok si Reko. Orang baru kita sekilap pencor lagi ya. Cuk. Iya, itu pencor. Kali ini ya. Tuh kan, ada gaul itu kak, kayak pemasan judi. Bener nih. Kamu bikin pemasan judi. Goblok kan iki. Kau siji, Nah, sampai pincen. sing keloro kayak Penghidanganmu. kisi kita lagi kan, orang bidiknya mah dia. Sing ada busa misor. Tidak. Mangsa ki mangsa. Goblok banget, iya. Bos. Apa cok? Pandai. Judinya. Lolong-lolong. Goblok pisan. Ya bos. Kapan lo udah suka dugaan? Ini apa sih jenis guna santet. Ini pas sampai suki. Lu bos. Ini nggak sih, kok ada siram. Masa gue Si Reko. Goblok. Istilah pencor. Bisa Bencak nih, itu jagung isi kan nih, bisa nih, bisa kan nih. Jagung. Bos, Lumayan bos. Lumayan. Well ya, bisa jagung. Di mana sendal lah. Semoga silakan masak, silakan lah, kasihan. Cor, bikin cor. Wah, Masa aku muda. masa kalau juta, saya masang 2.000. Gua apa 2.000 ki sudah lah ya, jadi itu 2.000 gatel mar gawa lah. Itu rakang, gua. Masa 2.000. Masa 2 juta, nomor pira? Lorong, matang, bisa. Sira Bram, nomor pira? 1.000. 1.000, masanya. Nomor pira? Nomor papat. Papat. Pencor. 2.000. Wis pencor, masa 2.000 bisa? Pada bayar jelas lah sih kita lah. Bapak, rekam gua masa 2.000. Duh, yung gaji jumbo si suene. Pencor sih nang bos, padahal sih kata bos emas lah. Jadi pribadi sih jadi bos, kalau bos sama rasa bangsa, itu dia rasa belah. Bisa kan bos lah. Ya benar. Nomor si C. Nih. Emas nih. Iya, bos pencor tadi judine goblok. Iya, kecak sugi. Wis, jakson lah, kocok. Apa sih? Besok Deris. Pecah. Alam bertinggi. Yang kita menang, kita suge. Soalnya pakai duit bos Itu jabatan dia, tuh. mantap. Itu dia berapa bos? Tak lama kemudian Raden Mas Said atau Belanda Lokajaya sampai di tempat perjudian itu dan mengobrak-abrik tempat perjudian itu. Lokajaya, Bisa berani sekali kamu tempat diri kami. Hei, serang Lokajaya. Teman, masa kalau Lokajaya kan bisa. Dharma di
Enggak. Bos judi gak? Kalau pencor mati di isu. Tangan. Oke, bos judi gak? Bakal Lokajaya mati di isu dia. Kali ini kau bakal mati Lokajaya. Ya. Bener jujur mas Bun. Duit berapa? Sabar. Namanya terus lo biar ada lagi kita lagi. Jangan bawa tinggal Lokajaya. Wah, bajingan. Ternyata beranda Lokajaya adalah Raden Masaid. Benar? Benar bos, ini cauruk. Sampai kita sih gila pencur maling bos. Hati-hati nanti sudah pengen coba. Bener bos, Lokajaya besar warinya rusak tempat judi kita. Baiklah, dia sudah merusak tempat judi kita. Kita balas dia dengan cara kita merampok kadipaten ini. Dan kita bakar seluruh rumahnya dan kita perkosa seluruh wanitanya. Dengan cara kita merampok berpakaian dan pakai topeng seperti Lokajaya. Apakah begitu? Benar. Baiklah. Rampok Sate Jaya. Di sana kau Randa Lokajaya namun dari para penjahat adalah salah satu yang berhasil membuka topeng yang dipakai oleh Beranda Lokajaya, sehingga para perampok atau para penjahat yang tahu bahwa sebenarnya Lokajaya adalah Raden Masaid menyusun siasat menjebak Raden Masaid. Ya Bu, ikaw wala naman na Po. Ang sawa ang boss, sampai betul. Lawan ko lebih Po. Iya kan, sudah ramai juga orang. Wes, pangalan itu. Mesin sudah maning. sombong. Iya Pak, Pak butuh barang manis sih Pak. Bahwa apa sih no? Kan kalian harus ada. Kalau kucing. Si kucing. Wis waktu ini baru sisan tunjangan-tunjangannya. Iya kan kucing yang udah kita boleh kandungan. Oke. Woi, Para perampok yang berjalan baju mereka bertujuan untuk merampok dan menjebak Beranda Lokajaya. ya kan? Ada nih Sony. Iya, primen maning. Bisa salah konek bro. Iya. Enak bro. Yaudah, kita kesuran. Nih orang isun. Sunnya tuh, bet. Kamu tuh ya los ya, silakan ya. Mono, enak. Kami. Ya kau. Kau. Tapi ternyata teriakan para rakyat didengar oleh Raden Masaid atau Lokajaya. Namun para penjahat yang sudah menyiapkan jebakan Raden Masaid
Senopati Yudapati Baka saja. sampai ke Bunuh. tempat. Dia rampok. Dia rampok. Dia rampok saja. Baik sana benar-benar dikatakan orang. Iya benar, Senopati. Tangan dari kamu. Dia kau. Jalan memakai topeng. Baka saja. Bunuh. Para penjahat ternyata berhasil menjebak Raden Masaid atau Lokajaya, sehingga Senopati Yudapati sama Demang Penotoponto membawa Lokajaya atau Raden Masaid ke hadapan ayahnya Adipati Arya Tejo. Adipati Arya Tejo atau Adipati Wilatikta marah, murka, karena ternyata Nanda Lokajaya tak lain adalah anaknya sendiri, Raden Masaid. Baiklah sini, suruh dia masuk. Berapa itu? Mau patang bulu patang. Senopati, apa maksudnya ini? Mohon maaf, Adipati. Alasan saya membawa anakmu kemari adalah banyak rakyat yang sudah melukai ulahnya. Dia sudah merampok, dia sudah melecehkan perempuan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, yang menjadi berat dalam kajian orang-orang yang berbeda. Apa? Jadi selama ini yang merasakan kadipaten adalah dirimu, Said? Memalukan. Mau tahu di mana wajah rombongmu ini? Said, kau telah mencoreng nama baik Romo dan ibumu. Mohon maaf tadi ibu, bukan saya pelakunya. Saya hanya dijebak di situ. Kanjeng Ibu, Dimas percaya kalau pelakunya bukan kamu, Mas. Sudahlah Dimas, dan kau berarti terus namasku ini. Pergi kau dari sini dan jangan pernah kembali sebelum kau bisa menggetarkan kadipaten ini dengan ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Pergilah kau. Thomas, kamu jangan pergi, Thomas. Dimas percaya kalau pelakunya bukan kamu. Dimas, dengarkan kata ibumu. Dan Raden Masaid pun diusir dari istana Kadipaten Tuban karena marahan ayahnya Adipati Arya Tejo. Di tempat lain ternyata Kanjeng Sunan Bonang Kadipaten Tuban tengah bergabah mensiarkan agama Islam. Salah satu di antaranya adalah di mana dia menyelamatkan orang miskin dari kekikiran rakyat yang kaya, yang pelit. Beras apaan? Mantap. Saya tidak membeli beras. Saya membawa pasir. Dasar anak miskin. Artis idola aku. Itu yang pakai biru. Gue, miskin. Cuma bisa jaluk-jaluk bahan. Harus pay. Boleh. Saya ini zaman corona. Harga beras semakin mahal. Lebih baik kita timbun dulu. Dan kemudian kita jual dan kita akan berbesar. Iya benar, Pak. Ada yang kita. Mas, anda masih anak apa? Iya, Pak. Kenapa itu mas? Tak tunggu nak warung dagangnya kene. Sampailah Sunan Bonang. Ada apa? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah semua beras Tuhan itu menjadi pasir, ya Allah. Amin. Tasya, kau manci berasnya. Loh, juragan. Apa? Beras kita semua jadi pasir. Aduh, mati aku ini. Coba lihat beras dalam
gudang. Mantap. Bagus. Bagus. Hop, hop. Bapak, udah bersih di pasir semua, Pak. Apa tuh mati aku ini? Paling seneng bilang Raina. Si Ramani. Aneh, Raina aneh. Udah bersih. Berarti lagi di pasir kabe. Tuan, Tuan, tolong berikan mereka beras, Tuan. Beras? Beras apaan? Saya tidak punya beras. Lihat, semua beras saya menjadi pasir. Apa Tuan ikhlas memberikan semua pasir kepada mereka, Tuan? Mengapa bisa segalanya ikhlas? Ambil saja semua pasirnya, sekalinya di dalam gudang. Jika Tuan ikhlas, insya Allah semua pasir ini dapat mereka makan, Tuan. Dengan ajaib, beras yang jadi pasir diambil Sunan Bonang kembali menjadi beras. Bu, terimalah ini buat kau dan anakku makan. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tuamu, nak. Wow, sungguh sakti sekali kisara ini. Semua pasir saya menjadi beras lagi. Kalau boleh tahu, siapakah kisara ini? Saya biasa dipanggil sebagai Sunan Bonang. Mohon ampun, Kanjeng Tuhan. Jeng Sunan. Itu Sunan. Ingatlah ini, Tuan. Kita sebagai sesama manusia tidak boleh sombong. Karena harta, jabatan itu hanya titipan sementara, Tuan. Kanjeng, apakah Kanjeng bisa mengajari kami tentang Islam? Baiklah, jika Tuan ingin mempelajari Islam, ikutlah denganku. Baiklah Kanjeng, kami akan mengikutimu. Dengan kuasa Allah, beras yang jadi pasir berubah kembali jadi beras. Buat sadar orang-orang kaya yang pelit jika dipaten Tuhan, sehingga mereka bertobat dan mengikuti ajaran Sunan Bonang yang Riso. Raden Said yang kala itu terusir dari Kadipaten Tuban, berjalan tak tentu arah. Bertemulah Kanjeng Sunan Bonang dengan Raden Said di tengah hutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Kanjeng, bolehkah saya bertanya? Boleh bisa, ada apa? Dulu Kanjeng tidak pernah tua, tapi mengapa Kanjeng sudah memakai tongkat seperti itu? Sekedar sebagai petunjuk jalan. Lagi-lagi kalau hari sudah mulai gelap. Bolehkah saya lihat tangan kemarin itu, Kanjeng? Bukankah kisah sudah melihatnya? Benar, tapi saya ingin melihat lebih jelas. Apakah tangkai tongkat itu terbuat dari emas? Jadi kisah sedang mencari tongkat bertangkai emas. Benar, Tuan. Sebaiknya jangan di sana. Nanti setelah melihatnya kisah akan timbul rasa ingin memiliki yang berbeda sendiri. Mantap Tunggu. Astagfirullahaladzim. Mengapa Kanjeng menangis? Apakah karena tongkatnya saya ambil? Bangunlah. Saya tidak menangisi tongkat ini di sana. Tapi lihatlah ini. Saya telah mencabut rumput ini. Saya sudah menjadi pembunuh dan sangat berdosa di sana. Apakah menyambut rumput saja sampai pada saya menjadi seperti itu? Tidaklah mengapa jika rumput ini dijadikan bahan makan ternak. Tapi saya mencabutnya dengan sia-sia ke sana. Jika kisana menginginkan emas, lihatlah di sana. Ambil kolang kali emas itu sebanyak yang kau inginkan di sana. Kejadian ajaib di mana kolang kaling berubah jadi emas, buat gelap mata hati Raden Masad. Namun seketika Allah memberikan petunjuk bahwa ternyata Raden Masad itu Tunggu Kanjeng. nanggung beda aku. Ada apa lagi di sana? Bukankah kau sudah mengambil kolang kali emas itu? Benar Kanjeng.
Ternyata bukan itu yang saya cari. Saya hanya ingin ini yang saya miliki. Wahai Kisana, walaupun air laut di dunia ini ya sebelum dijadikan sebagai tinta dan daun-daun di jagat raya ini dijadikan sebagai kertas yang tidak akan mampu menuliskan satu huruf pun ilmu Allah Kisana. Mantap. Sama Kanjeng, saya tidak menuntut ilmu sebanyak itu. Dan saya hanya ingin tahu hanya satu diri saja Kanjeng. Baiklah Kisana. Baik ya. Jika kau bersungguh-sungguh, tunggulah tempat ini sampai saya kembali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, 3 tahun berganti tahun, sampai 3 tahun lamanya Raden Mas Said menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Sampailah Sunan Bonang. Ternyata Sunan Bonang kaget dan Raden Mas Said masih menunggu tongkat ditancapkan di pinggir kali olehnya sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ben mau kenan aja beli. Mana ya? Si super Fania. Raisina. Sucikanlah dirimu dulu. Ikutlah denganku. Membawalah Raden Said ke tempat Sunan Bonang untuk menimba ilmu dan membersihkan diri hingga hari berganti hari. Tibalah waktu di mana Raden Mas Said mendapatkan kesempurnaan ilmu yang diperolehnya lewat Kanjeng Sunan Bonang. Dimas Raden Said, kemarilah. Kurasa ilmu sudah cukup yang kau pelajari di sini, dan kau akan kuamanatkan sebagai penyebar syariat Islam di tanah Jawa ini. Tapi ingat Dimas, di dalam agama Islam tidak ada paksaan. Dan sebelum kau pergi, kau akan kuberi gelar sebagaimana orang dulu menyebutmu sebagai penjaga tali. Dan kau akan kuberi gelar Kali Jogo. Dan ingat, dirikanlah sholat malam dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Aja nirut manas kata lang iringi. Ya, setelah itu Raden Mas Said diberikan tunjangan tentang ilmu agama untuk menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa, diberikan gelar dengan nama Kanjeng Sunan Kalijaga. Di tempat lain di Kadipaten Tuban, di istana Adipati Arya Teja, di mana kala itu Raden atau Sunan Kalijaga berikan sholat malam dan setelahnya membacakan ayat suci Al-Quran terdengar sampai ke istana Adipati Tuban. Diajeng, kenapa malam-malam seperti ini Diajeng berada di sini? Dan kelihatannya Diajeng sangat bijak. Mantap. Apa yang Diajeng pikirkan? Ya benar. Benar Anda. Aku sedang memikirkan anak kita, yaitu Raden Mas Said. Sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak mendapatkan kabar darinya. Benar Diajeng.
Aku pun merasakan hal yang sama. Terdengarlah suara bacaan ayat suci dari Raden Mas Sa'id atau Sunan Kalijaga. Masya Allah. Oh, Dajjal, suara siapa ini? Siapa membacakan Al-Quran sampai menggetarkan dari paten ini? Paten. Anda, apa tidak mengenal suara ini? Kita Dajjal, aku tidak mengenal suara ini. Ini adalah suara anak kita, Raden Mas Sa'id. Suara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Sunan Kalijaga menggetarkan hati kedua orang tuanya dan seisi istana di Kabupaten Tuban. Disitulah kisah perjalanan Raden Mas Sa'id atau masa mudanya yang dikenal dengan Branda Lokajaya. Dia bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang hingga menjadi seorang wali dari 9 wali atau wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Itulah sedikit kisah tentang perjalanan seorang waliullah yang sangat masyhur di tanah Jawa, yang banyak sekali meninggalkan tradisi Islam di tanah Jawa yang hingga sampai saat ini masih dipraktekkan. Tradisi-tradisi yang awalnya Hindu-Buddha diisi oleh nuansa Islami, diisi dengan kekuatan Islam. Itulah gaya bersikap Raden Mas Sa'id atau Sunan Kalijaga. Para pemirsa dan para jamaah Al-Jawaratul Naqiyah, telah kita bersama menyaksikan drama yang begitu menyentuh hati, drama tentang perjalanan kisah Raden Mas Sa'id Belanda Lokajaya hingga menjadi seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.